Jelas gak, Bos? Iya jelas. Si Andri mana? Invite tuh, aku nggak paham di Discord ya. Kalau aku paham Discord udah tak invite. Tapi dia udah ready kok. Dia juga live kan. Kabar lu gimana, Ki? Alhamdulillah baik-baik aja. Tapi gara ini kapan kelarnya juga nggak tahu. Situasi kayak gini membuat beberapa hal jadi suram. Bisnis banyak yang bobrok. Komo gue belum mulai bisnis. Ya kamu nggak perlu bisnis streamer sukses gitu loh. Enggak anjing. Eh, Kadang Be- suatu saat donatur juga bakalan habis duitnya anjing. Waduh, enggak lah. Pasti ada banyak donatur lain. BTW selamat ya atas tunanganmu. Diundang nggak nih? Ya tapi juga gak bisa, aku kesana juga gak bisa kan. Insyaallah. Andri. Wes. Wah anjing udah live. Wey, dia live juga katanya. Gue udah live dari tadi soalnya. Kita ini Gue niatnya tadi live dari jam 7 biar ada spare waktu gue baca email dulu terus baru ikut kalian. Bangun jam 7:30, Mbak. Hidup apa? tidurmu tuh gak karuan, Mas Andri. Dalam arti Iya, dia tuh betul. tidur Ini juga hidup. kacau ya, Rey. Kadang bangun jam 3 pagi. BTW gimana nih? Woi, Ayo tuh kita mulai, lu udah live. udah live semua kayaknya. Si Andri membingung. Mikrofon lu kenapa, Su? Mic-mu kayak mental tadi. Mikrofon lu kayak mic ini loh, mic yang tahu gak sih yang biasa orang jualan obat. Punya obat bukan sembarang obat. Malah kayak orang ngorok ya. Gitu kan. Bentar. Sound semua aman kan ini, Mas? Aman. Aman. Oke. Emang audiens lu pada suka One Piece, Dre? Nggak tahu dia juga. Ada beberapanya yang suka, ada yang enggak, gua nggak tahu. Yang penting kayaknya orang yang nontonin gue tuh butuh temen, men. Oh, Lebih iya. ke butuh temen. Butuh temen ngobrol Setiap gitu. Dan lu Iya. adalah pendengar yang baik. Kalau di tempatnya Ray tuh banyak tuh yang suka One Piece tuh. Beneran banyak. Ya kalau gua wajar anjing. Tapi kayaknya Lu soalnya kemarin. audience rate-nya Andri itu kebanyakan anak tongkrongan anjir. Yo, respect. Kalau misalnya Respect. dapat audiens kayak Andri tuh aduh asik. Wah, asik banget tuh. Lu ke Kopi Nako nih tiba-tiba ketemu audiensnya Andri anjing. Gitu loh. Weh, Andri langsung pada bilang gitu kan. Iya. Udah kayak serasa artis gitu dia mungkin. Nekopoy apa Anda? So. Bisa lewat Discord atau mau di Discord aja? Apa? Kenapa di Kayak kamera gitu. Oh, lu mau nyalain kamera? Bebas. Lah, Atau aku mau bebas. langsung nggak apa-apa. Coba nyalain. Tapi aku beneran kudet loh. Beneran kudet ya. Masalah Discord aja aku cuma gabung server manapun. Misal kayak servernya Han, Gabung cuma matiin. asal gabung aja gitu. Lu YouTuber harus tahu Discord. Ntar lu nggak diundang Neko Turna jadi Aduh. Udah pernah diundang sih. Yang penting kan cuma gabung-gabung aja gitu. Pernah diundang tapi Iya. waktu itu kita kan dulu pernah record bareng kan. Tapi error kan Iya. suaranya kan. harus error recordnya. Aduh. Lu mau nyalain kamera gak, Nyet? Udah nyalain kamera lu. Berantem aja lu pada gede. Lu nggak pakai kamera, Andre? Gua kan kameranya dari Discord, jadi gua ntar ini aja. Apa sih lu? Oh, berarti Kameranya aku kamera Discord. ketika aku munculin ke Discord gitu, Aku deaktif, terus gue bakal video. Nah ini, kalian harus nonton aku supaya bisa nampilin juga di Discord. Tadi aku Let's go. gabung di ruangan mana toh? Oh ini dia. Live streaming. Oh bisa ternyata. Oh kayak gini ya ternyata ya. Ada delaynya gak sih ini?
Nggak ada. Oh, udah ada. Sama aja kayak voice record. Weh, teknologi semakin canggih. Lu pada live gak? Lu lagi pada live gak? Live Gua bro, live. Gua live. Makanya kan live streaming biar gak ganggu live streaming kalian juga kan. Ku sarankan, alah live semua aja gitu. Bareng-bareng. Ini problemnya itu di si Andri deh. Dia kan penontonnya gak semuanya suka One Piece gitu loh. Oh, Nggak selalu apa-apa, Andri yang penting penonton gua penontonnya mah sempat santai. ngobrol-ngobrol aja. Iya. Penonton gue cuma butuh orang di pojokan yang ngomong. Kayak ngomong. anggap aja TV. Oh iya benar. Anjay. Oke. Anjay. Nanti kalau misalkan gue sewaktu-waktu nge-mute atau apa, gue paling bacain donate atau bacain komen ya. Oh siap, Ya, siap, sama. siap, Gak siap, suka siap. gitu. Gak masalah. What the fuck? Sorry. Wajahmu jangan sampai bocor. Nggak mungkin aku bocor. Di PC ku nggak ada kamera, bos. Aku juga sudah berpikir seperti itu. Oke, gimana? Kita mulai aja ya? Oke. Aku kayak biasanya lah. Pembukaan ya. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di live stream malam minggu yang agak gila sedikit karena Mr. K dapat 2 tamu nih, 2 tamu spesial dari teman YouTuber. Pertama, Ray buat trailer, tapi sekarang dia hiatus, entah kenapa hiatusnya. Udah jadi streamer dia. Dan yang kedua, kalian tahu sendiri lah, si Raja Gibah yang dalam hal positif. Pokoknya keren lah, sering menyuarakan suara-suara rakyat. Live streaming kali ini judulnya ya Podcast 3 Yonko sebenarnya. Membahasnya pertama Netflix live action lah. Nantinya mungkin bisa ke Fever Cut atau ke yang lain kalau seandainya nggak ganggu waktunya Mas Andri TNM ya, karena dia katanya tuh mau baca 22 email katanya. Iya kan Mas? Apa ya? Nggak apa-apa. Kita obrolin. Oh, ya. Nah, ini siapa dulu nih yang mau kutanya nih? Si Andri dulu ya? Yo Mas. Kita ngobrol santai aja, Ki. Oke, Kita ngobrol oke. santai-santai aja soal live action segala macem. Oke lah, kayak Kita ngobrol ngalir biasa aja. Iya. Mau kemanapun Jadi bebas kabar ya. gimana, Ki? Sehat, Ki? Sehat. Alhamdulillah baik-baik aja. Kabarmu? Lu nggak mau ngasih tahu nama lu siapa? Diam-diam opening, tiba-tiba opening. Dia gitu, tiba-tiba man. opening. For gitu. no reason. Enggak, maksudnya kalau misalkan gua takutnya tiba-tiba keceplos manggil nama lu gitu. Aduh. Itu langsung gerak cepet harus kita sensor, Bos. Rik, baju lu bagus itu beli di mana dah? Gue pengen tahu. Gue pengen baju-baju yang ada One Piece-nya gitu, tapi gue nggak pengen yang terlalu banyak ininya, aksennya. One Piece-tologi kayaknya. Gue beli di One Piece lagi nih. One Piece lagi. Iya. Dari anaknya Bang Mungkin Andri. kayak Nemologi. Loh. Ini ada yang donate anaknya Bang Andri katanya. Dia. Oh bagus, Dito, bagus. Cara yang bagus untuk bagi-bagi duit, Dito. Bagus. Jadi selamat datang sobat gabut, sobat mager, calon jenazah dan para penikmat One Piece dari channel Animania ya. Selamat datang di obrolan santai kita. Oke, obrolan Tadi santai. kita ngobrolin soal sebenarnya bukan obrolan santai ya, obrolan menganjing-anjingkan live action gitu kan. Karena kita tahu Astaga. pada akhirnya live action itu hanya bullshit. Tidak ada yang bisa diharapkan. Ingat Dragon Ball Z. Dragon Ball Dragon Ball Evolution. Evolution. God damn. Blood. Terus ingat satu lagi tuh, apa namanya, Avatar The Last Airbender tuh, buset deh. Dan Udah Death di Note. direct langsung sama M. Night Shyamalan. Cuman tetap aja hancur. Jadi gimana Ki? Tapi katanya sih masih ada harapan kan di bocoran Twitter nih. Menurut Oda Sensei kan bilang dia udah kayak apa selama 20 tahun lebih udah bikin One Piece. Terus si Oda Sensei dikasih kayak memproduksi lah, jarang memproduksi juga untuk ambil bagian di pembuatan live action. Besar kemungkinan fans bisa berharap di live action ini. Tapi kembali lagi nih, ketika kalian pasti lihat lah waktu apa logo One Piece live actionnya muncul tuh, wah lemes separuh ya. Logonya
logonya 3D-nya 3D kayak tengkorak biasa gitu loh menurutku ya. Tapi entah menurut kalian. Biasa banget. Kayak ibaratnya kalian cari di Google tuh banyak tuh logo-logo tengkorak kayak gitu terus tempelin di lihat aja logonya. Iya benar. Kayak nggak niat, iya, kayak nggak niat bikin nih. Astaga. Kenapa nggak logo anime aja yang Shadownya dipakai inverse gitu shadow loh. lah. Iya betul. Kenapa nggak logo animenya aja anjir? Dibikin Logo 3D kan anime di bagus. bagian 3D kan bagus, iya Iya benar. bener gitu loh. Tapi kok waduh keputusannya kok malah dibikinnya kayak realistis. Oh iya, sorry. Live action Samurai X bagus. Sorry banget. Tapi yang Samurai X bagus. yang garap bukan Netflix, Bos. Itu yang garap bukan Netflix. Iya, tapi Yang ada garap live action lah. yang ada garap live ya action studio yang Jepang. bagus. Netflix itu sebagai kayak beli lisensi lah. Produser kan? Oh beli lisensi doang, Beli lisensi nggak doang. produser. Enggak. Beli lisensi doang. Kalau Remember when Avatar bakalan di remake di Netflix? Oh, Boy, thank you. Salam buat temen Oh. lo yang lagi ngobrol, thank you. Jadi Oh. kan nggak cuma One Piece ya yang ada kabar burung itu di Netflix, tapi ada Avatar juga kan. Dan awalnya juga kreator lama yang The Last Airbender juga pada seneng gitu men, pada pengen ikutan project, tapi lama-kelamaan pada cabut kan mereka akhir-akhir ini di beritanya. Wih, Jadi itu bukan gimana ya? Ketika ya moga-moga aja ya. Ini project beneran bisa digarap dengan baik gitu. Apalagi langsung disambut sama kreatornya Oda Sensei sendiri gitu. iya sih. Bahkan Jadi eksekutif produser loh, udah sensei loh. Itu loh. anjing. Berarti kan udah bener-bener ngawasi gitu. Cuma ini Andri nih yang sering nontonin film Netflix. wah, coba selain Samurai X ada lagi nggak sih yang berhasil untuk ngejadiin live action anime? Maksud gue, aduh. ada lagi nggak sih? Full Metal Alchemist. Sampah-sampahnya gagal. itu adalah si bukan One, Shingeki no Kyojin men, anjing itu Waduh. sampah banget men. Pusing gua ngeliat, well, effortnya banyak, effortnya bagus, tapi gua ngeliatnya kayak, ya Allah. CGI-nya ngawur semua Waktu itu. trailer pertama kali keluar yang dia buat ngiklanin Toyota juga waktu itu gua udah hype-nya tinggi banget men, udah seneng gua. Tiba-tiba waktu jadi Gintama, Dri. film ada Gintama lumayan, Ri. Oh iya, Gintama live action sukses itu. Gintama lumayan tuh. ya Gintama oke. Gintama 1 2 itu keren. Penjiwaannya oke banget tuh. Grand Blue anjir lu nggak tahu. Oh my god. Grand Blue, apa itu Grand Blue? Grand Blue. Lu nggak nonton Grand Blue nih? Grand Blue. Grand Blue. Lu nonton anime Grand Blue please. Oh, kalau anime Grand Blue udah tahu. Maksudku kukira Ray tadi bilang Grand Blue ada live actionnya. Kalau live actionnya ada Iya, sih. ada live actionnya dan bagus. Loh, ada live actionnya Grand Blue. Gua bahkan nggak tahu Grand Blue apa. Tolonglah. Dri, lu bukan teman gua kalau lu nggak nonton Grand Blue, Dri. Nggak, Itu gua tentang nonton. diving. Animenya keren. Diving. Keren beneran. Grand Blue itu keren. Dri, beneran. Iya, Grand Blue bagus, Dri. Bagus. Itu tentang diving. Ntar kalau misalnya lu nonton animenya lu bisa tahu gitu, men. Kayak ilmu-ilmu diving kayak gimana, romance kayak gimana kayak gitu. Romansnya, bos, romansnya seru banget itu. Ntar gua tonton. Gua nggak nonton, gua nonton. Apalagi Death Note loh. Ini deh. Death Note kan dia ada dua versi kan. Maksudnya ada versi yang dari Jepang punya, Iya. yang si siapa tuh Serizawa. Iya nggak sih Serizawa kan? Yang jadi Serizawa. Seri jauh. Iya nggak sih? Yang live version pertama itu loh. Nggak tahu gua. Bukan, Gua nggak bukan. nonton. Pokoknya bukan. Death Note itu ada dua live action setahu gue. Versi Jepang Jadi dan Barat. ada yang versi Jepang dan Barat yang Barat itu, ya Allah. Astaga. Kayak bocah dikasih buku terus sosokan keren-kerenan main. Oh, tapi dia mau ada lagi ya? Death Note Japanese drama. udah ada Ini kayaknya. loh yang Lu kalau misalkan ada wacana live action gitu jangan berekspektasi tinggi lah. Sekarang udah dilihat dari track recordnya men. Yang unik justru kalau misalkan live action ya. Kalau misalnya ngegarap YouTuber justru bagus loh serius. Ada Oh. beberapa kreator di YouTube yang dia benar-benar bisa ngegarap live action tuh bagus gitu. Reanime. Lu udah pernah denger ini belum sih channelnya Riven EX? Itu dia buat EX. Naruto. Dia buat Oh iya. metalnya Naruto versus Lee, Tenten versus Neji. Abis itu di Boku no Hero Academia juga ada dia buat live action yang UA tapi di LA. Oh Itu iya. bagus-bagus aja.
Gini deh, yang harus digarisbawahi adalah live action dari anime tertentu yang terbatas dalam konsep untuk melakukan apa-apanya. Kayak kenapa sampai sekarang Naruto live action itu susah banget atau mungkin kagak ada yang mikirin buat bikin konseptual untuk melakukan berantem, ngeluarin naga, nggak ada naga deh. Nggak ada Apa sih itu Dragon Ball. Busang ekor efek. terus segala macam. Maksudnya kalau misalkan romance, ada satu Kimi no Todoke itu bagus banget loh kalau misalkan ngomongin romance loh. Iya. Oh, Aha. romance mah. Kan ada live actionnya gitu. Jadi Iya. kayaknya kenapa itu susah untuk menjadi bagus? Karena ya eksekusinya kadang orang-orang ini tuh ngebikin action tampol-tampolan berantemnya tuh rada susah. Samurai X kemarin bagus banget karena itu bagus banget untuk berantem-berantemannya. Seneng gua ngeliatnya. Iya. Semuanya kayaknya Dan sukses nggak- deh Samurai X. Duh, Iya sukses. Termasuk salah satu live action yang sukses. Final Beginning aja bisa, itu mirip banget dengan cerita asli yang ada di manga gitu loh. Yang final film yang terakhir itu, The Final dan The Beginning. Entah dah, apakah habis ini ya bakal ada live action yang bakal sesukses Samurai X atau enggak gitu loh. Padahal Beneran kan kata Andri, menurut gue setuju gue sama Andri. Berat. Kayaknya yang ngebikin Death Note bagus adalah ya karena itunya cuman ngebunuh doang gitu. Tidak ada yang aneh-aneh pun. Kan ada 3D karakter si Ryuk kan, yang si Shinigami-nya ini sendiri. Tapi itu tidak sesusah itu gitu karena dia cuman gerak untuk takaran bikin film ya. Gua nggak pernah bikin film yang sebegitu niat soalnya. Ntar maki-maki orang lagi gua. Maksudnya kalau perbandingannya untuk ngelakuin hal-hal yang lain gitu. dan Avatar menurut lu salahnya di mana? Salahnya di direkturnya coba buat ini men. Coba buat ngerubah apa yang seharusnya nggak dirubah men. apa yang Lu bayangin aja sampai aktornya sendiri bilang nyebut Eng itu Ang, tau gak lu? Itu udah kesalahan fatal banget. Kalau di kartun nih orang-orang udah pada ngeh gitu men. Kalau misalnya Katara nyebutnya tuh Eng gitu men. Kenapa Ang kan goblok gitu men. Karena tongkrongan banget cuy. Gua yang lucu banget tuh pernah tuh ada satu scene tuh di The Last Airbender tuh yang dia ada 6 orang earthbender gitu. Dia coba buat earthbender batu, tapi ternyata batunya bukan gede tuh loh, cuma sebongkah doang loh. Jadi 6 orang dia buak kayak gitu. Cuma batu doang kecil nguik gitu anjir. Kenapa enggak lu lempar gitu loh. Iya, mending lu lempar bareng-bareng anjing. Iya, men. Aduh, kata gua. Itu fail banget sih. Jadi mungkin lebih ke ini ya, yang ngedirectnya aturan tuh ngefans juga gitu, men. Tahu gitu apa yang dia pengen garap gitu, men. ya Kalau minimal menurut gua setidaknya kan ngikutin dari awal sampai akhir gitu. setuju gua. Jadi kalau misalkan ya itu aja salah satu rahasia kenapa kreator lebih sukses gitu ketika buat live action meskipun budgetnya minim dan segala macam. Soalnya dia udah menghormati ininya si pembuat utamanya, dia tahu apa yang harus tidak dirubah dan dimodifikasi dan ya udah tinggal dibuat gitu men. Sebenarnya kalau misalnya konsepnya kayak gitu orang bisa aja menemukan live action yang bagus sampai sekarang gitu men. Tapi nggak semua anime itu harus live action kayak gitu. Nggak, Benar kata Andri. kayak nggak bisa dipaksakan kan. Apalagi Iya, kalau betul. genrenya ada kayak misal kayak kalau Naruto kan jurus-jurusnya itu yang rumit. Futon, Moton atau Giganton atau gimana. Semua itu kan harus pakai CGI yang emang harus seperti reanime gitu loh. Reanime kalau bikin kayak live actionnya Naruto itu niat banget. Bener-bener niat gitu loh. Dan emang dari cinta, nggak seperti yang produser-produser nggak nuduh Hollywood atau produser besar lainnya tuh jelek ya. Tapi kan mereka kayak nggak ada passion gitu loh. Nggak cinta sama anime tersebut asal yang penting disutradari lah. Atau gimana yang penting dapat fulus duit begitu rilis anjlok deh. Anjlok. Jadi makian. Kayak yang paling terbesar itu Dragon Ball Evolution itu sampai dimaki sang mangaka Dragon Ball sebuah Ya, iyalah. sebuah mimpi buruk Dragon Ball loh.
Ibarat siapa sih yang nggak tahu Dragon Ball gitu loh? Iya nggak? Jadi tagernya Piccolo untuk si Andri sampean. aduh gitu loh. Ini Live action ya. One Piece. Berat sih live action mah. Ngebayangin Luffy aja live action nyarinya casternya tuh kayak gimana gitu, aktor yang paling cocok siapa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan live action Naruto susah nggak susah sih kalau menurut gua. Soalnya kan Naruto kan latarnya hutan doang sebenarnya tuh. Kalau misalkan fight battle dan segala macam ya gitu. Lawan Zabuza juga tinggal buat kayak semacam tempat kolam, habis itu pohon-pohon udah kayak gitu gitu kan. Dan sekarang orang-orang juga udah bisa dengan mudah buat efek Rasengan. Orang-orang udah bisa dengan mudah buat efek Raseng Shuriken gitu men. Bahkan kalau misalnya lu search Rasengan green screen juga udah ada gitu men. Banyak malah. Gue pernah bikin lagi bangsat aja. Pernah bikin zaman sekolah dulu aja. Buat video pasti kayak gitu kan. Pasti Chidori ngikutin anime yang Naruto. gampang. Chidori. Jadi tinggal kalau misalnya efek 3D animation ya kalau menurut gue ya live action bakal naik kalau misalkan studio animasi Jepang itu udah sekelas ini sih Hollywood sih efeknya. Soalnya kalau misalkan kita melimpahkan live action ke Hollywood itu mungkin bakal ada pengaruh atau campur tangan sana ya gitu men. Misal Tapi kalau kayak misalkan di Transformer Jepang gitu ya. mungkin, iya, tapi kalau misalkan di Jepang mungkin ketika emang ada studio yang emang lebih bagus gitu di Jepang, dia juga bisa lebih respect sama ya manga buatan negara mereka sendiri gitu. Tinggal nunggu itu aja. Cuman ya lebih ya sekarang kan realitanya kan orang-orang lebih milih buat nge-live actionin romance anime kan yang lebih gampang dan gak ada efeknya. Jadi ya begitu. Ya contohnya kayak di drama Korea itu banyak dari webtoon itu diangkat dari jadi live action. Iya. Banyak sekali itu dan sukses rata-rata. Karena bikinnya simple, yang penting ceritanya bisa bikin mewek para cewek gitu. Manhwa sih. Manhwa tuh kebanyakan ya justru si mangakanya ngelihat realitas juga. Jadi akan sangat mudah disinkronisasikan antara visual sama gambarnya gitu men. Kayak lelaki tampan aja lah. Lelaki tampan apa sih? yang Oh, lelaki tampan? Apaan sih lu lelaki tampan? Yang ini yang apa namanya? Yang orang Oh, yang dari Indo juga. Yang dari webtoon kan ya? Iya, yang dari webtoon cepet lah. Bukan lelaki tampan. Apaan sih kalau lelaki tampan? Kayaknya kesannya lu ditambah sama lelaki bangsat. Bukan lelaki tampan, apa ya? Tampan Apa sih berani. namanya? Terlalu tampan anjir. Terlalu tampan, lelaki tampan anjing. Terlalu tampan sukses menurut gua tuh dia buat live action Bagus tuh. dia bagus dia. Bagus tuh. Jadi kecenderungan orang buat bikin live action yang romance dan gak banyak efek justru lebih bagus dan sutradara lebih bisa mengeksplor gayanya dia gitu men. Ya gitu. Karena relate dengan kehidupan kan. Gue nunggu live actionnya dia. Lelaki tampan lagi anjing, masih sebel gue dengernya. Lelaki tampan. Emang Bleach sudah ada live actionnya ya? Udah. Oh, ada nih. Tapi nggak terlalu bagus lah. Dibilang bagus juga kagak gitu. Penjiwaannya nggak ada gitu, serasa nggak Gue ada. belum nonton sih karena gue nggak nonton Bleach ya. Lebih baik jangan lah. Kusarankan jangan. Beda. Sedih kan? Lebih baik kamu nonton film apa? Film animenya Bleach daripada kamu nonton live actionnya. Sulit itu bikin 3D monster. Wah, Nah, PR-nya juga adalah 3D monster. Kayak let's say deh lu pengen bikin men di One Piece kan nggak dikit loh orang yang notabene badannya bukan orang gitu. Kayak bikin Frankie CGI itu aku udah bayangin itu bakal CGI atau manusia Gimana nantinya gitu loh. Atau bingung kan lu? Apakah mereka mau bikin kayak semacam Iron Man yang suit yang paling gede itu yang dipakai Bruce Banner waktu Endgame? atau Tahu gak sih lu yang gede itu? Iya tahu. Binaragon bisa nggak sih kayak Adirai gitu meranin Frankie seperti kayak tubuhnya. Tapi akan sulit untuk kita ngebayangin karena Frankie badannya gede banget loh di One Piece loh. Nah, Sebagus-bagusnya mereka harus ngambil kayak yang kemarin Monster Hunter apa sih? Iya kan Monster Hunter kan? Monster Hunter. Monster Hunter aja Waduh, kemarin aku nonton gagal aja. banget itu. Oh sebel banget ngeliatnya. Ngerusak game. Tapi kalau misalkan mau dibikin, let's say ada Naruto. Naruto si 3D makernya yang ngebikin monster-monsternya itu orang dari Monster Hunter ini bisa masuk gitu dan akan kelihatan bagus. Tapi tuh.
feel dari ceritanya itu, storyline-nya apakah masuk atau enggak. Kalau Naruto misalkan main bagus-bagusan lebih, gitu lebih enggak. aman anjing dijadiin live action soalnya dia nggak seaneh One Piece karakter desainnya. Karakternya sama semua rata-rata. Naruto karakternya sama semua normal semua anjing, paling cuma ya Orochimaru Jurus doang lah yang dulu. Ya Orochimaru kan hitam-hitam gitu. anjing ya. Jadi ular lagi. Terus lebihnya aman sih kalau Naruto ya, cuman ya ngeri aja. Tapi kalau One Piece nih susah banget nih. Chopper aja dah. Lu lihat dari Chopper dan ntar dah kayak gimana Choppernya Itu dah. CGI sih, pasti CGI, nggak mungkin Masih CGI. nggak mungkin. Sumpah Cuman Oda itu dia ngebuat karakter Chopper tuh kok nggak salah revisi 3 kali loh dia. Biar bisa jadi selucu itu gitu men. Terus di time skip kan berubah lagi kan di sana. Mm-mm. Jadi lebih terlihat maksain buat lucu, padahal mah mending lebih lucuan yang press skip menurut gua. Itu kayak gimana tuh ntar tuh di live action. Dan kalau misal live action tuh nggak bisa plotnya di langsung sekaligusin gitu ya. Soalnya setiap cerita, setiap pulau pasti ada ini sendiri, ada ceritanya masing-masing. Targetnya sih 10 episode. 10 episode ngambil pertama Romance Dawn, episode pertama Romance Dawn, habis itu Arc is Blue. Jadi cuma 4 anggota doang sih yang ditampilin di live action Netflix nantinya. Berarti siapa? Zoro, Oh. Nami, Zoro, Nami, Sanji, Sanji, sama Berarti Usopp. Choppernya nggak ada. Usopp. No, tapi di Twitternya kok gue ngeliat Chopper will be 3D animated itu. Berarti dia udah masuk juga dong Chopper dong. Ini ada Chopper nih belakang nih gede banget ya, yang jadi rusa kutub. Itu iklan bego, bukan itu anjing. Itu masih Itu yang iklan itu kan yang Zoronya kayak bawa bapak kan yang di belakang. Itu iklan anjing. Pada rambutnya pada maksa banget lagi, kalau kata gue mah lu live action live action Jangan juga. ngarep, Rambut jangan ngarep jangan Nami, dipaksain. jangan ngarep Nami cewek-ceweknya di live action jangan. Nggak akan secakap cosplayer serius. Pasti dia lebih nyari dari segi actingnya segala macam gitu men. tapi kalau nemu yang perfect jadi kayak Nami gimana? Kalau seandainya nih casternya. Sukses banget sih. Sanji dulu lah, gue mah Sanji dulu lah. Kalau Sanji tuh ada bocoran yang bakal meranin itu aktor Hollywood. Yep. Dan itu ada passionnya tuh 90% udah plug sama Sanji. Aku siapa lupa ya. Artis namanya. Siapa namanya? Bener-bener. Ada beneran. Dan dia udah kasih. Oh yang ini yang main Ratatouille. Yang sama tikus. Ratatouille. Ratatouille lah. Passionnya Sanji banget tuh. Orang Italia bukan? Kayaknya sih orang Italia sih. Dulu dan emang aku ngelihatnya mirip beneran. Dia aja pakai ngosplayin Sanji. Loh. Wah, kalau Sanjinya orang ini sih bisa sih. Itu baru Sanji ya. Kalau Zoro kan kayak Zoro atau gimana pun itu susah sih nemu kayak Zoro sih. Ya. Tapi yang jadi problem utama itu Luffy-nya. Luffy-nya, Re. Beneran Luffy itu waduh. Itu cari karakter yang model kayak gimana? Apakah bakal ngambil setting after time skip di mana tubuh Luffy udah six pack atau pre time skip? Kalau pre time skip sih simple, banyak orang yang tubuhnya kayak pre time skip, cuma yang after time skip itu loh agak susah. Dan waktu ngaretnya tuh waduh. Bayangin aja mumet aku dah. Andri cocok jadi apa kalau live action? Dadan. Dadan siapa anjing? Dadan yang mana anjing? Dia lupa. Dadan yang mana? Dia lupa dia. Ibunya Anjing, lu Luffy jadi bos. banyak Luffy gua bangsat. Iya Apa deh, Dadan? yang keren lah, yang keren Jinbe lah, Jinbe. Jinbe. Oh iya. Jinbe. Ya, Gua nggak bisa berenang kayak jangan jadi. Tapi rambut lu udah mirip Jinbe anjing. Udah pas. Gua nggak bisa berenang anjing. Mending jadi Kaido ya, kayak jadi naga gua. Pengen terbang gua, nyobain terbang Aduh, kayak bukan naga anjing, ikan apaan sih lu? Iya juga sih, Lele tapi itu. kan ikan terbang. Iya. Ya, kalau Momo kan pure naga tuh kayaknya tuh dia. Ya sih. Pure Tapi naga. kalau Nggak Kaido- pure dong, Kan karena dia masuk ke hasil percobaan mah nggak pure dong. Tapi kan percobaannya Nggak, sukses. Iya. Sukses Iya banget sih, itu. sukses sih. Sukses. Dia dari kecil udah naga, tapi kalau Kaido kayaknya dari ikan koi dulu dia. Dari ikan koi dulu. Kan ikan Nomi. Lu nggak tahu kita manusia dulunya ikan. Ya. Manusia. Vertebrata ya, dia vertebrata ya. Siapa tahu ntar kita jadi naga nggak ada yang tahu.
jadi Wapol ya nggak cocok lah. Si Andri Gua- jadi gua Wapol. ini- Tapi gue wanti-wanti sih, jangan terlalu ngarep lah One Piece. Ya Di live actionin. berharapnya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah gitu aja. Sewajarnya aja sih. Aku kan kemarin juga nyaranin sama penontonku juga jangan terlalu berharap tinggi. Nantinya kalau ketinggian otomatis jadi bumerang tersendiri. Itu kalau sukses, wah gila sih. Tapi kalau gagal, jadi momok seperti Dragon Ball Evolution, seorang karya One Piece seperti Dragon Ball, dibikin jelek namanya di live action. Waduh. Apalagi Netflix. Itu Oda nggak ini ya, nggak banyak pikiran ya. Sebenarnya dia lagi Ngasih One Piece sinyal aja, langsung gitu ya? Banget kan. itu kebagi banget loh sumpah. Dia apalagi live action jadi eksekutif produser loh. Produser iya. Iya. Dia ini Onigashima lagi plot twist, lagi plotnya nih masanya. Tapi tinggal fighting battle scene-nya doang sih sebenarnya Onigashima sih, bukan lo harus ngebentuk puzzle lagi sih. Jadi tinggal dikasih tahu aja siapa yang menang udah lo buat aja tuh. Lo buatnya pertarungan tuh udah ada Luffy Gear 5 udah. Menang. Luffy Gear 5, wih. Luffy Gear 5. Tapi kalau misalkan menurut gua si Oda lagi ngegarap ketika dia lagi ada di plot apa namanya awal Wano misalkan yang dia harus mikir gitu kayak oh nih harus nyambung ke sini dan itu berat tuh kalau menurut gua tuh. Tapi kalau misalkan udah dalam apa namanya plot fighting masih udah nggak terlalu masalah sih menurut gua. Paling ini Cuman tetap aja yang namanya Oda kan abis Onigashima katanya the biggest war gitu men. Apa gitu men? bukannya the biggest Jadi war. Biggest war itu di sini. Sorry, biggest war di sini. Iya, The Biggest War bu. Ada lagi. beritanya. Ada lagi beritanya, Kay. Belum. Ada lagi beritanya baru rilis The Aduh. Biggest Lu War. nggak nyebut namanya lu. Plan to be the biggest war after Onigashima kayak gitu katanya. Nih orang-orang yang ngikutin One Piece baru 1-2 episode bingung lu. Tonton Nege. One Piece baru 1-2 episode. Si Kobe Nontonnya gimana di Kobe TV kabarnya lagi. Kobe anjir. Si Kobe udah jadi polisi belum Kobe anjir. Kobe lagi ya kata orang itu tuh kencan sama Kobe gue. punya Housoku nggak sih? Hausoku. Kobe punya haki nggak sih? Belum dikonfirmasi. Kalau Hausoku Haki Raja. Haki Raja belum. Belum tahu. Jangan semua jadi Hosoku lah anjing jadi Terlalu nggak seru, GG anjing. nanti. Enggak lah. Kalau menurut gua Kobe tetap diinin aja men, tetap ada di Buso sama Kenbun aja men. Ya justru yang gue pikirin kalau misalkan dia punya Hosoku, ya ketika perang gede itu terjadi kemudian pemerintah dunianya jatuh, gue bisa yakin Kobe yang bakal ada di sana gitu. Dengan ngejadiin dirinya sejajar sama Pirates kemudian ngebikin dunia bagus, yang well notabene nggak bagus. Nah, tiba-tiba jadi TV rusak dia. Nah, Nah, masalahnya Admiral aja masih belum dikonfirmasi men punya haki atau enggak. Admiral udah ada gitu sih. ya. Haki Hosoku maksud gua. Hausoku udah ada. Sengoku Siapa? punya Haki Raja. Tapi Sengoku. belum terkonfirmasi. Ya kan Sengoku udah pensiun. Udah dikonfirmasi Re. Udah. Sengoku udah. Udah. Sengoku Udah. kalau misalkan berantem dia masih ikut nggak tapi? Sengoku enggak lah. Orang nyatanya di Sengoku kayaknya cuma Enggak, bakal enggak. nontonin doang, makan anjing. ngasih nasihat. Kambingnya makan kertas bangsat. Dan kayaknya pandangan Sengoku udah berbeda. Berbeda dengan apa? Setelah perang besar Marineford udah beda pandangannya. Dulu kan kayak dia mempedulikan pokoknya apa? Yang jahat ya tetap jahat walaupun kayak misal S gitu lah. Sekarang setelah kayak Arc Dressrosa, Sengoku udah berubah total, cuma ngasih nasihat-nasihat baik gitu loh. Dan aku juga kaget ya waktu Sengoku dikonfirmasi punya Haki Raja tuh aku kaget. Waduh. Ini berarti Di episode berapa anjir? di databook. Di databook. Cari aja Sengoku have Housoku Haki. Cari aja di Google ada. Aku juga kaget itu waktu tahu. Gua lagi cek. Sengoku ada. Ini nge-lag banget. Lama-kelamaan Usopp juga punya sih. Aduh. Usopp mah Kenbunnya yang keren itu. Bisa ngelihat langsung aura. Ini kan otomatis. Gue tuh kadang suka emes tau kayak orang-orang kayak Usopp, kayak si siapa Zoro, maksudnya ketika gue tuh sebenarnya pengen ada salah satu dari mereka yang mati gitu, maksudnya untuk kesekian kalinya mereka hampir mati tapi nggak mati gitu. Ada tuh rumor katanya Sanji bakal mati di Big Mom Arc, ternyata kagak. Kagak. Iya.
3 bulan lagi 2022, sementara pria berambut merah belum bergerak. Sengs. Iya sih. Anjing Sengoku Agami. ada anjing. Udah Enggak Agami maksud belum gua ada. admiral, maksud gua admiral kayak Borsalino, kayak Hmm. Aokiji itu kan belum dikonfirmasi kan? Maksud gua. Belum dikonfirmasi. Tapi Luffy masih belum bisa, seenggaknya masih belum kelihatan bisa ngalahin mereka gitu, meskipun waktu lawan Fujitora kan ini udah berani kan dia. Ya kayak gitulah menurut gua, si Kobe mending kayak gitulah, mending kayak Aokiji segala macam. Dia bisa nepis. Ya kita lagi ngomongin Kobe ya. Lupa gua. Kan ini gara-gara lu. Lupa Penonton gua. lu ada yang nonton baru 1-2 episode, ya Satu ada deh Kobe. bisa. Kobe. Kobe Ya. jadiin anime sendiri aja deh. Sudut pandangnya dia jadi orang baik gitu. Aduh. Nggak baik-baik amat sih, tapi ya notabene begitulah. Tapi- Kobe itu adalah representasi yang bagus loh untuk orang-orang, kayak dia tertindas segala macam, tiba-tiba punya nama, glow up, anjing. Itu kayak bocah-bocah di SMP, SMK yang buluk banget tiba-tiba keluar jadi Sukses. selebgram, anjing. Kaget gua. Kagak ada kelihatan berubahnya, tahu-tahu ya begini orang. Kapten Kuro apa Kapten Kuro. Pada nanya musuh-musuh masa lalu ya, Kapten Kuro. apakah Devil Fruit tipe Zone kalau makan DF user lain, kekuatan DF-nya pindah ke pemakan itu? Contoh Big Mom yang makan Mother Caramel. Iya ya, itu masih nggak tahu tuh dia. Masih nggak tahu kita teknis bagaimana lu Konteks bisa dulu, konteks gini. Jadi kan Big Mom ini adalah Yonko, satu dari 4 orang yang sebegitunya kuat lah nguasain lautan segala macam. Big Mom ini ada scene di mana dia tuh lagi dikasih makan, terus dia gila makan, semuanya dimakan, dikasih makan sama saudara-saudaranya, sama emaknya, mother siapa namanya? Mother Caramel. Mother Caramel. Kemudian si Big Mom ini kan badannya gede, terus dia kayak makanin semua, tiba-tiba scene-nya selesai, semua bocah-bocah dan emak-emak di situ dimakan. Kata gua anjing. Kekuatannya pindah ke Big Mom lah. Siapa orang yang itu dark banget loh kalau dipikir-pikir loh. Kenapa ada scene kayak gitu, gua juga bingung tuh. Sangat Berarti jahat malah. secara nggak langsung Kurohige juga makan sebuah bagian dari ini anjing, Shirohige anjing. Ya kuncinya emang di Kurohige sebenarnya. Kunci kayak perpindahan buah iblis bisa pindah ke orang lain secara langsung. Karena kan menurut fakta yang di SBS, buah iblis kalau penggunanya udah mati, biasanya tuh tumbuhnya di pulau terdekat atau tempat terdekat dari penggunanya. Ya emang yang jadi problem pasti itu sih. Kan misterinya di Big Mom makan Mother Caramel tiba-tiba kok langsung punya kekuatan buah iblis gitu loh. Terus yang kedua Kurohige gitu. Dan ngomong-ngomong masalah Kurohige nih, ada teori baru yang keren sih. Yang YouTuber Jepang itu di base teori Yuderon kan, itu dia menteorikan Kurohige itu buah iblis Gurita. Gurita itu ternyata Gurita itu bisa punya apa ya, tiga lambung lah. 3 lambung otomatis, kayak 3 lambung atau 3 jantung ya, aku lupa ya. Pokoknya 3 lambung, jadi Kurohige bisa makan 3 buah iblis. Dan teorinya lumayan make sense sih yang Yuderon itu. Jadi membuat apa ya, komplikasi. Aduh, Oda Sensei tuh gila, beneran gila. Selama ini kan teori-teori masalah Kurohige kan paling kepribadian, ya kan? Kepribadian atau Cerberus lah atau gimana. Nah, ternyata versi dunia nyatanya ada buah Gurita. Gurita pun punya 8 apa? Iya, Mak. Gurita tuh Tako bukan sih? Orochi lah, pokoknya 8 kaki atau gimana. Iya, Tako, beneran. Tapi yang Yuderon tuh mind blowing sih, teori terbarunya. Gurita. Nih gini. Kalau kita hubungin ya, kan Gurita punya 3 jantung nih, 3 jantung. Kalau misalkan dengan makan 1 jantung orang itu bakal ngebikin jantung kita punya kekuatan yang sama. Kalau kita punya 3 jantung, berarti kita bisa makan 1 lagi, terus kita bisa punya 3 kekuatan yang pada akhirnya bisa super power banget kan. Tinggal milih tuh 1 lagi tuh apa yang dimakan. Enggak anjing, kalau menurut gua ya, ini udah ada hint-hintnya sebenarnya. Itu Kurohige cuma bisa makan 2 buah setan doang, men. Soalnya Kiri kanan. waktu pertarungan antara Shirohige versus Roger kan, si Seng sama si Bagi kan ngasih tahu tuh, ngegosip ke si apa namanya, si Blackbird tuh, si Kurohige kalau misalkan dia nih nggak tidur nih, kayaknya dia punya dua raga gitu, men. Jadi mungkin menurut gue sih yang lebih make sense tuh Kurohige tuh sebenarnya tuh ada 2 orang itu dalam satu tubuhnya Kurohige. Jadi dia bisa gunain 2 kekuatan gitu, men. Kalau misalnya terkait buah setan, gue nggak tahu dah itu
kayak gimana. Cuman yang jelas kalau misalnya masalah buah setan lebih make sense itu sih, yang raga itu sih. Yang kepribadian kan. Cuma kan yang menariknya emang One Piece itu kayak gini. Teori apapun selama ada clue-cluenya, kayak Yudiron itu, Gurita. Awalnya kan bilang Gurita itu aku lumayan kaget. Gurita kok bisa? Lah setelah mendengar penjelasannya, ada clue-cluenya, weh. Gila kok bisa nih orang. Dan satu lagi yang bikin Yudiron spesial tuh permainan kata versi bahasa Jepang itu. Dia beneran jago banget deh. Dan kayak Oda Sensei tuh gila sih. Dia mikirin, judul aja dipikirin loh. Biar bisa kayak berhubung sama inti main point cerita. Waduh. Ternyata pengetahuanku One Piece selama ini kayak masih kurang gitu loh. Judul aja bisa dibikin hal spesial gitu. Kurohige itu aslinya Jamal, bego, lu nggak tahu dah. Nah itu kalau misalnya dia bisa. Saya aslinya 2 orang. Jangan-jangan Jamal adalah Kurohige. Nuh, Jamal itu dia kelar dari 86 ya. langsung cabut ke universe One Piece, lu nggak tahu. Komen lu bagus anjing punchline. Enggak, itu ada yang komen. Nih orang-orang yang komen di live chat nih orang-orang otaknya kayak gue semua jadi masuk. Belum. ya makanya Ray bilang tadi kan, penontonmu itu anak tongkrongan yang wah kece banget lah. Jokesnya berhasil, Dri. Jokesnya berhasil. Justru berhasil. Ya, iya. Gurita tirahnya diibaratkan kegelapannya Kurohige, dan Gurita katanya jarang tidur juga. Waduh. Ya emang Tapi gila sih. Asrop anjing kalau Gurita, iya nggak sih? Apa? Mending kerenan kegelapan anjing dibanding Gurita anjing. Ya Iya justru sih. orang-orang mikir Gurita karena Gurita kan punya tinta hitam. Dan Terus 3 itu jantung jadi juga kegelapan. gitu, ya kan? 3 jantung itu bisa juga 3 Gua jantung. nggak tahu sih. Gua masih akan menunggu apa yang terjadi sih kalau perkara itu. Itu terlalu ini banget, jauh banget mainnya men. Tapi kok Gue tetap respect sama bapak-bapak tua itu mati berdiri anjing. Siapa? Siapa? Berdiri. Shirohige ya. Lu kayak Adam, kayak Record of Ragnarok, lu udah nonton belum sih yang di Ya, Netflix? udah. Si Adam kan matinya berdiri gitu maksudnya. Gak mau Itu jatuh kayak emang. ngingetin langsung ke Shirohige anjing. Lu tau gak sih Adam berantem lawan Zeus? Record of Ragnarok masih sebelum nonton. Masih sih. Gua nggak Si Ray gak nonton dia. Nonton ya, Ge. Dia pertarungan antara dewa sama manusia. Coba lu bayangin Zeus lawan Adam. Walaupun Adam beneran Adam. Walaupun Ada visualnya slideshow, pokoknya bertahan di slideshow apa visualnya ya, Re. Nonton Record of Ragnarok Netflix itu kayak kamu nonton PowerPoint gitu. Ini Iya. jujur ya, nggak menghina ya. Berantemnya Jangan kalian bilang wah Mr. K jelek-jelekin animeku, enggak, manganya keren abis. Tapi kalau jujur animenya itu aku seperti nonton PowerPoint. Jujur aja deh. PowerPoint. Bapak lu berdiri terus anjing. Goblok. Mendingan baca manga daripada anime, Ray. Gue One Piece tuh baca manga, baca anime. Nonton, Baca Bos. manga, nonton anime. baca manga nonton anime. Dia baca Sama manga, nonton baca anime. reaktornya tuh. Gue sering nonton reaktor One Piece tuh. Tapi kan Hibo sekarang lagi hiatus sama Uzumaki kan sekarang udah nggak ini lagi. Uzumaki kan udah agak kenapa sih Uzumaki kan nggak ngerek lagi? Padahal paling seru Keluarga. Uzumaki kan loh. Keluarga. Oh keluarga. Karena urusan keluarga. Gue selalu sebel lu setiap kali ngedenger donate dia pakai suaranya Pak Jokowi. Lu berani banget sih orang. Lu nggak tahu terakhir ada orang bawa spanduk kayak wow. Nggak, tapi gini ya, yang soal apa namanya transfer DF tuh menurut gua agak tricky ya, soalnya yang dilihatnya tuh kan awalnya kan dari Kurohige, abis itu Big Mom kan, review lagi ke Big Mom. Jadi kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gua tuh lebih ke lu makan organ tubuh seseorang Devil Fruit, lu bisa ke transfer men. Otomatis Itu gitu ya. Apanya jadi- dulu nih? Apanya? Kekuatannya. Bagian badan apanya Nah, dulu iya, nih yang dimakan? bagiannya kita masih belum tahu. Yang- Bagiannya kita Karena kan ketika di perang Marineford itu Ditutupin. Shirohige kan emang jantungnya bolong kan, gara-gara dibolongin sama si bangsat bocah lava itu kan.
Jadi siapa tahu si Kurohige masukin tangannya ke lubang itu terus jantungnya diambil dimakan kan bisa juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi nggak dikonfirmasi kalau jantungnya bolong anjing itu orang mati kalau misalnya bolong. Enggak kan dadanya bolong gitu sih. Dadanya bolong ya betul. Maksudnya si Andre itu tangannya Kurohige masuk, Re. Jadi masuk ke bolongan si Shirohige terus Maksudnya ngambil. masuk ke bolongan itu. Jadi kan jantungnya diambil. pertama kan karena ditutupin tuh. Hmm. Yang kedua kan dimakan semua tuh. Ya nggak sih? Cuma itu kan. Jadi kayak masih ambigu nih bagaimana. Terus Doflamingo dapat buah setannya Ace juga tuh kan kita masih belum tahu tuh. Wah, itu. Dari mana tuh? S aja Jadi ninggalnya masih di Marineford loh. S itu ninggalnya di Marineford kan. Nah kok bisa Iya, jauh ke Dressrosa itu loh. Sedangkan menurut fakta itu tempat yang paling dekat. Berarti kan si Doflamingo dapat buah iblisnya dari orang dalam Iya. yang ada di Marineford. Maksudnya dalam angkatan laut, orang dalamnya atau setidaknya dari si tua-tua Ya brengsek kan itu loh. emang gitu maksudnya di mana-mana orang dalam tuh kekuatannya lebih kuat ya udah. Ini Mau nyindir daftar apa nyindir lu, siapa perusahaan nih? mana lu? Nyindir siapa nih? Nyindir perusahaan atau One Piece nih? Orang dalam tuh kuat loh. Nggak aneh anjing. Kekuatan Ya, orang gua kalau- dalam. Gue kalau misalnya punya perusahaan juga gue mentingin keluarga dulu apaan sih lu? Bagus. Jujur-jujuran aja anjing. Jujur, bener jujur. Ah, iya. Keluarga gue juga butuh makan nih, keluarga yang Nah, lain itu belakangan lah. Betul. Biar gue makan bareng-bareng dulu. Otak ya pada. Kalau gue punya perusahaan ada gue screening CV kan ya. Terus Kazap thank you. Apa namanya? Oh, kamu subscriber saya dulu ya? Oh, boleh masuk gitu dong. Udah punya koneksi duluan gitu, men. Itu kalau swasta, kalau Kalau negeri swasta. kan beda lagi. Masa di negeri ada yang orang dalam? Tidak mungkin dong Oh. negeri ada orang dalam. Gak mungkin lah Nggak kan mungkin. negara kita baik-baik dong. Iyalah. Ngomongnya kok Nggak sambil mungkin. ketawa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Negeri mah nggak Nggak mungkin. mungkin. Nggak ada, udah nggak Baik, Nggak baik, mungkin masa baik. korupsi bareng-bareng satu keluarga. Nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Nggak mungkin. mungkin. Nggak mungkin terjadi. Nggak ada. Cuma negara interkontinental itu. Negara kita baik-baik, gak ada korupsi, bos. Gak ada aman. Nggak ada itu Nggak ada. apaan sih? Korupsi hanya ada di negeri Wano yang dipimpin oleh Orochi itu. Lu udah baca chapter terbaru belum, Dri? Oke. Aku bocorannya. Terbarunya terbaru udah. mana nih? Bocorannya udah. Minimal tahu lah. Tapi gak apa-apa kamu spoil di sini. Udah tahu, Dri? Udah baca belum? Tanggal berapa terakhir keluar? Gue terakhir ngebacanya tuh yang Nekomamushi ngelawan si Jack gitu loh. Oh, ada yang baru lagi, Dri. Ada yang baru lagi. Gua belum lihat. Ras baru diungkapin. Ras setan. Refresh dulu aku chapter 1. Ras setan. Jadi ternyata si Sanji itu, Dri. Ternyata si Sanji itu Setan. dia tuh badannya tuh ini, men. Badannya tuh udah kayak ini Germa. Terus berhasil ngalahin King. Jadi King lawan Sanji. Menang. Hah? Belum. Akhirnya Jadi, menang. Oh, baru belum. gitu. Jadi Zoro lawan Queen akhirnya. Oh. Si Sanji lawannya King. Ini orang garap orang tua. Serius gua? Iya, dia ras lunarian. Ternyata Sanji. Lihat wajahnya si Andri tuh. Bingung sendiri dia. Gue bingung aja, gue bingung. Gue belum baca nih yang baru ya anjing. Ya, korupsi hanya ada di Naruto tuh. Aduh. Naruto baru lahir. Hokage ketiga tuh. Oke, ketiga duit dari mana coba ngebesarin Naruto? Ya kalau emang dia digaji. Ya. Pajak Bapaknya kan anjir. udah mati. Duit pensiunan presiden anjing, sumpah dah. Freak man. Terus sebelum dia jadi presiden dia juga udah nyelesain misi bela negaranya banyak banget itu. Duitnya nggak akan habis cuma gara-gara nyewa kos-kosan anjing buat anak Naruto. Terus dikasih makan cuman Indomie doang, lu bayangin. Sampai bertahun-tahun. Masih banyak itu duitnya. Freak. Parah sih, Re. Iya, emang dia suka ngerjain si Andri. Iya anjing. Serius deh. Itu lihat matinya diapain itu ketiga tuh. Gak tenang deh, dihantuin sama kayak pertama kedua. Gila lu ngurus negara nggak bener anjing kayak gitu. Bahas korupsi pemerintahan Konoha. Korupsi pemerintahan Itu Konoha. Siapa aja sih yang korupsi di Konoha? Ya, Ya, Hokage kedua sih kayaknya paling banyak sih kan Hokage Hokage pertama kedua. nepotisme, Hokage kedua
ya kan? Saya Hokage kan kedua. keluarga. Enggak, di Naruto kan Hokage kedua kan itu 32 tahun. Gua masih lah. Tuh kan ngerempet bukan gua ya. Untung aja gua bukan Untung channel kita pertama. enggak Enggak, ngerem ya. maksudnya dia punya kekuatan 32 kekuatan. Iya, dia punya Suiton ya, punya Edo Tensei Kage Dia bisa Bunshin, teleport kan, dia bisa teleport terus pindah ke orang. Shin no terus Jutsu, betul, gitu. betul. Harusnya sih Kalau kayak pertama kan nepotisme tuh. Hmm. Kalau kayak kedua saudara, ya nggak sih? Terus Iya, kalau tapi kayak nggak kedua- saudara-saudara banget sih kayaknya. Adek kakak anjing apaan sih lu? pandangannya, mungkin pandangannya maksudnya. Waduh. Ada yang pengen jadi presiden, men. Ditolak gitu, men. Ada Kang Bakso? Enggak, si Andri yang ada Kang Bakso di sini mah Gara-gara- aman gitu. Gara-gara jangan lah, jangan. Bahaya udah. One Piece, men, ngomongin One Piece. Oh iya, One kenapa Piece, Naruto man, ya? One Piece, One Piece. Jadi Kondoriano kabarnya gimana gitu. Kondoriano. Ini orang Kondoriano tuh siapa sih? Kenapa lu kali nama-namanya dia- nama-namanya begitu-gitu dah gue lupa anjing. Kondoriano siapa? Kondoriano itu nakamanya Luffy anjing, apa sih lu? Dia nakama ke-11. Kondoriano. meme paling terkenal di dunia One Piece selain Jackie gitu. Gila, itu episode terbaik di anime sih. Meskipun di manga nggak ada, Hmm. cuman itu dari hati menurut gua. Episode ini tuh Kondoriano. Dia juga Margadi itu. Gue nggak tahu. Oh iya, Konderia. Oriano. Ada orang bilang itu Kondoriano itu versi dewasanya Denjiro. Di komen gua ada Zoro anjing tersesat. Andri Hokage ketiga, dia banyak korup. Ya tahu tuh dia banyak korup. Hokage ketiga siapa ya Hokage ketiga? Hokage ketiga tuh cuman bentar tau, cuman 1 tahun, 1-2 tahun ya nggak sih? Lu ngomongin apa anjing? Hokage ketiga tuh lama, paling lama. Paling anjing, lama. Hokage ketiga. Iya. Paling bentar Danzo. Danzo kan paling bentar kan kayaknya. Bentar Danzo, kepemimpinan darurat. Pemerintahan darurat. Udahlah, jangan bahas Balik kepemimpinan. lagi ke live action ya, Hmm. Kalau misalnya live action benar-benar digarap nih, Hmm. arc mana yang lu bakal tunggu-tunggu? Marineford lah, pasti Marineford. Enggak, arc yang gua tunggu adalah arc di mana si Sanigo dibakar terus diceburin ke laut. Gue pengen tahu Oh tuh, iya, dia anjing. bakal sama atau enggak tuh. Oh iya, NES Gua Lobby. gua bakal nungguin banget tuh kalau misalkan itu turun, nangisnya tuh bakal beneran nangis atau enggak gitu. Ya, Gua bakal bisa tahu feel-nya kalau sama, Hmm. berarti pakai hati bikinnya. Nah, itu di atas Manford menurut gua NES Lobby sih kayak sumpah itu arc yang paling the bener, most bener, bener. vote itu anjir, the most vote One Piece Tapi tuh arc. problemnya sekarang, berarti kan harus bikin Sanigo-nya ya. Kok Sanigo? Going Merry versi real. Going Merry versi real kan? Nggak mungkin pakai CGI kan? Kalau CGI jelek lah. Masa CGI Weh, bisa kalau ngalahin? budget Netflix mah nggak mungkin main-main dong. Kayaknya bakal bisa dijadiin sih. Kayaknya bakal bisa. Buat Blueprintnya kapal, harusnya sih udah ada ya. Budgetnya sih emang nggak main-main sih. Sama dengan The Witcher yang termahal itu satu episode tapi kalau menurut gua nggak harus asli juga nggak apa-apa sih, kayak CGI. ini aja kayak di Marvel aja kan helicarrier tuh nggak lo? Yang pesawat yang ada di Captain America itu kan CGI Oh, iya, full iya. gitu kan. Ya tapi kan itu Hollywood, bos. Ini yang kita omongin Netflix sih. Yang gue pengen tuh gini justru live action itu ngebongkar semua apa yang nggak ada di animenya. Kayak gue pengen tahu tuh detail dari tempat-tempat masuk ke dalam kapal itu ada apa aja, terus ada scene obrolan di dalam situ. Dapurnya kayak apa, tempat tidurnya kayak apa, itu yang pengen gue cari tahu. Going Merry lebih simpel anjing. Going Merry itu sebenarnya Going Isinya Merry tuh lu masuk udah kamar tidur Nami sama dapur, bawahnya udah dek kapal, udah gitu doang sebenarnya. kamarnya kamar Ih, gantung. Nami doang yang punya kasur. Betul. Buset, Cowok-cowoknya emang kamar wanita gantung. menguasai. Baru dah Thousand Sunny itu mewah. Semuanya punya kamarnya sendiri-sendiri. Pokoknya yang paling rajin bebersih tuh kok nggak Nami, Sanji lah. Soalnya Sanji kan koki juga kan. Tapi asli Dapurnya sih, di mana dapur? dapurnya di lantai 1 atau lantai 2 gitu kalau nggak salah lupa. Ada Kan bagian. Going Merry kan ada lantai 2 sama dek.
Pokoknya paling simpel lah Going Merry daripada Thousand Sunny. Thousand Sunny itu ribet, banyak bagian. Dalam kapal ada akuarium anjing dibikin lu. Ya kadang nggak ini anjing nggak ada di logik anjing. One Piece tuh lu bayangin aja di kapalnya Roger aja dia ada raksasa serius dah. Tapi kapalnya sekecil itu men. Nggak gimana caranya itu raksasa tidur anjing nangtung ya. Justru dia kayak latihan berenang tuh nggak lo? dijadiin kasur justru dia. Jadi kenapa muat karena nggak ada kasur di situ. Ya kalau Terus dia desa tidurnya miring gitu. Terus orang-orang tidur di atas dia. Jadi kalau dia bangun, wah kaget semua. Bersin, hacing terbang ke atas semua. Diisi hiu lagi. Iya Thousand Sunny emang diisi hiu. Ikan-ikannya banyak tuh. Akuariumnya berarti gede ya? Thousand Sunny ya? Hiu bisa masuk kan berarti gede banget itu. Akuariumnya. Thousand Sunny itu the best anjing. Enies Lobby itu aduh. Kalau gue sih gue setuju sih sama si Andre sih. Enies Lobby itu paling the best kalau menurut gue. Tadi gue pengen bilang Arabasta ya, soalnya Tapi ketika Andri bilang gitu kan otomatis kita flashback kan. outfitnya itu gue pengen lihat gitu men, outfitnya gitu. Kalau Basta gue pengen ngelihat si Usop digetok palanya pakai tokat baseball. Kalau aslinya gimana tuh? Gue pengen Mati lihat gue langsung aja. di One Piece kayak gimana kayak gitu kan. Tapi ini sih Enies Lobby sih. Enies Lobby the best. Lebih kan pindah Twitch bang, iya. Tapi gue sering lihat klipnya di Solar Glitch. Biasanya ada. Tapi lama deh kayaknya Enies Lobby deh sampainya deh. Kalau ngitung-ngitung dari budgetnya Netflix per 10 episode kan? Gak mungkin. Jadi kayaknya kalau menurut gue nih episode ini sih pancingan doang sih. 10 episode. Udah sampai Greenland, udah selesai tuh kalau menurut gue. Tapi kalau sukses bisa lanjut sih. Kalau sukses ya. Bisa Tapi kan lanjut. problemnya kita itu penilaiannya di episode pertama. Ketika episode pertama lolos, wah seneng banget deh. Pasti itu rame banget di internet. Bahkan ramenya ngalahin viral Indonesia mungkin kan. Di Twitter kan sering kan One Piece ketika ada hal-hal baru pasti trending. Pasti di Twitter itu. Iya, dan kalau misalnya lu pikir-pikir sebenarnya One Piece itu bisa lu ringkas. Itu jalan ceritanya. Ya kayak anime aja, anime mah dipanjang-panjangin kan. Pace-nya dan segala Naruto juga kalau misalkan lu skip semua bagian yang ngomong doang itu paling berapa episode sih? Nggak nyampe 500 nih. Iya. Jadi sebenarnya bisa itu 10 episode nyangkup satu Is Blue doang tuh bisa sebenarnya. Bisa emang. Satu misalkan ketemu Kobe, dua misalkan itu Kobe kan sekaligus tuh sama Zoro tuh kan, iya nggak sih? Jadi di satu episode mungkin di decknya Alvida selesai langsung ketemu sama Zoro tuh N kayak gitu. Bisa di dua langsung Nami. lawan ini balik ke Nami, ketemu Nami. Yang ketiga abis selesai lawan Nami langsung ke Usopp lawan Kuro. Bisa Wah. itu. Ya bisa aja sih. Cuman kalau misalnya lebih didetailin gitu, jadi 10 episode Is Blue doang itu lebih bagus kalau menurut gua. Ya mungkin yang diambil sama Netflix itu sih. Atau dia referensinya dari apa? Yang versi One Piece kan ada singkatnya kan, kayak One Piece Arc Skypiea dipersingkat jadi waktu 1,5 jam, diambil momen penting doang. Itu kan bisa. Itu yang anniversary itu ya biasanya. Dengan Eiichiro Oda yang nguasain jalan cerita segala macam harusnya bisa percaya, cuman eksekusinya yang lagi dipertanyakan sekarang. Karena bikin film itu ya tidak emang bikin anime, bikin manga tuh susah gitu. Tapi kalau bikin film tuh bisa jadi ada improve di sana. Iya sih. Bisa jadi ada banyak hal-hal yang harusnya nggak ada tapi ada. BTW ini ada pertanyaan menarik nih terkait Enies Lobby ya. Ada yang penasaran, kan di Enies Lobby kan Luffy ngeluarin gear 3 kan? Dan setelah ngeluarin gear 3 dia jadi kecil, jadi mini. Nah, ini ditanyain nih, kalau live action itu bahkan bagus atau enggak? Gitu. Ya itu, ini masih jadi tanda tanya. Gear 3 ya, otomatis kempes jadi Luffy seperti boneka live action, Bos. Ayo gimana? Aku malah jadinya astaga. Gua rasa iya. bakal pakai stuntman-nya tapi Iya, ya ada dua opsi sih kalau menurut gua. Antara yang pertama kita pakai efek Smurf, tau gak lu? Oh ya, Smurf yang movie. Jadi kecil tuh. Yang kedua ya itu, bener kata Andri. Bisa pakai yang kecil versi balitanya, itu lucu sih kalau itu sih. Kalau menurut gua lebih prefer yang Andri tuh. Andri bakal lucu tuh, serius dah. Kalau Smurf kan obvious banget ya.
kayak ini maksain banget jadi lebih kecil. Tapi kalau misalnya jadi bocah Jadi tuh seru bocah terus bisa ngomong anjing serem sih itu. Ya udahlah. Nggak harus bocah yang bisa ngomong, Dri. Ya bocah anak kecil aja. Anak kecil aja bisa jalan, Oh, iya, yang penting bisa bisa ya? jalan. Kan ada Iya. momen Luffy kecil jalan kaki tuh. Kalau seingatku. Pakai filter anak-anak. Ya bisa. Daus artis Madam. Bisa Tapi sih yang pakai lagi- daus gitu. Tapi baik lagi lah, gue nggak terlalu ngarep banyak sih. Jangan terlalu tinggi ngarepannya. Gue kayak yang ini aja, kayak apa namanya, kayak gue nungguin ini aja sih, Disney Plus-nya Marvel sih. Oh, Ya udah, kalau sudah rilis udah. udah. Kalau bagus Gue ya. tinggal kayak, ini nonton bagus nggak kayak gitu. Kayak Kalau jelek, Loki gitu. Loki kan bagus itu. Aku nonton episode Loki 1 bagus banget. suka. Loki itu pembuka multiverse anjing, itu udah bukan bagus lagi tuh. Banget anjing. Gila. Idenya Alasan buat nonton universe selanjutnya. Hmm. berarti ini bakal Jadi- Idenya siapa idenya? idenya apa? Jadi kan lo ngomong idenya. Nah, ngeblank, lu meninggal tiba-tiba lu. Sih, bentar. Kenapa lu tiba-tiba hilang kita ngomongin 32 nih? Hah? Tiga- Diulang lagi tuh. Masalahnya lu nggak kelihatan di kamera nih, Kay. Aku bengong tadi. Ide yang mana nih? Gitu Ya loh. kan kesurupan ya. Kalau Tiba-tiba grafik ada- model Pirate of Caribbean bisa banget itu. Anjing. Untuk ak lautannya oke, ngambil referensinya. Aturan improve ya. Aturan tuh semakin tahun ini kan ini Pirates of Caribbean kan 2013 ya. Yang ketiga Iya tuh. sih. Iya. 2007 malahan. 2007 atau 2008 gitu, lupa gua. Sekarang udah 2021, aturan seenggaknya bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau disamain kayak gitu, PR-nya adalah ngilangin gloomy-nya itu kan dark banget kan, maksudnya kayak DC sama Marvel gitu. Iya, Kalau misalkan bisa mau tapi- diterangin kayak gitu, PR-nya gimana? Iya, masalahnya One Piece itu ya bajak laut ya, temanya gelap tapi fun loh itu. Itu yang susah loh sebenarnya. Jadi sutradaranya mau ngebawa One Piece live action kemana gitu. syuting tempatnya di mana gitu loh. Katanya kan Gua Afrika. ngeliat efek tangannya Luffy lah. Ntar. Kalau misalnya aneh, adalah skip. Jadi penilaiannya satu episode ya. Kalau bagus lanjut, kalau enggak kita anjing-anjingin gitu. Jadi kalau misalkan tangannya Luffy, soalnya kan ya itu ya. Soalnya kan ntar kalau misalkan tangan Luffy udah down tuh, lebih gampang lagi gitu. Kayak misalkan jurusnya Zoro kan pedang doang, Sanji kan Sanji kaki. tangan. Kalau misalkan Nami kan awan udah bisa udah bisa dibikin sama editor orang anjing. Terus Banyak. kalau misalkan Usopp hidung doang sih sebenarnya Usopp tuh sebenarnya. Oh, itu PR sih. Kalau misalkan jelek, gue malah enak ngeliatnya. Kalau misalkan Pakai- itu kayak Pakai CGI kan bisa. cosplay biasa. Ada Iya, loh. tapi kalau misalkan nggak natural tuh sebel tau malah ngeliatnya. Iya betul. Betul sih. Apakah cocok ya hidung panjang ditaruh di manusia gitu kan? Waduh. Kenapa jadi kayak TV rusak lu? Terakhir gue ngeliat kayak gini ada pembantaian terjadi di balik layar sih. Kalau kamu bantahin aku malah bayanginnya enggak ya. Ya kalau menurut gua Usopp hidungnya jangan mancung banget lah. Paling ya ini doang men. Cukup apa namanya kayak mancung dikit gitu udah. Tapi kalau mancung Nggak usah dikit kan dilebih. enggak secara realistis enggak sesuai dengan manganya. Kadang kan ada kayak aku lah. Ya panjang tapi enggak terlalu panjang kayak di anime lah atau di manga ya. Minimal sedikit berapa senti gitu. Setidaknya udah mewakili Usopp. Yang penting karakternya sih. Cari orang yang seperti Usopp itu susah. Kita nggak boleh cari yang ganteng gitu loh. Dan juga nggak boleh cari yang jelek-jelek amat gitu. Susah sih. Gue akan ngebayangin kan sebelum time skip dia kan maksudnya pada cungkring, pada nggak ada ototnya segala macem. Ya, kalau misalkan ada live action kemudian mau dibawa ke setelah time skip, itu suruh nge-gym, suruh ngapain itu orang-orang itu? Gila. Berbadannya menyesuaikan. Gak bisa bayangin lah live action. Tinggal nanti lah. Ini kan berarti yang di blow up tinggal castingnya kan, sama tanggal kan. Targetnya entah Iya. kapan, 2022 atau 2023.
Tapi biasanya Netflix bisa ngasih kejutan sih, kayak The Witcher tuh. Tiba-tiba ngasih pengumuman rilis. Tapi aku yang penting caster doang sih. Caster dulu lah. 4 orang pertama yang menarain Luffy, Zoro, Nami, Sanji itu siapa? Bagi. Berarti ikut Bagi dong. Bagi bakalan ada kan? Cocok jadi Usopp anjing. Rojal jadi Usopp. Rojal jadi ini anjir, jadi Luffy yang impostor tau gak lu? Yang disabodi. Set, udah 1,5 jam gue baru nggak gue. Live. Kalau ngobrol gini malah gak terasa kan? Jadi gimana nih? Bahas aspek live action udah. Mau lanjut untuk Fever Cut atau end aja? Fever Cut gua nggak baca. Berkat gue aja masih belum paham. Konsepnya gue paham, cuman bagian mananya. Itu apaan? Oke. Fever Cut itu semacam databook, ngungkap fakta-fakta asli yang nggak bisa ditampilin di manga. Misal kayak Yamato kan, Yamato itu udah positif perempuan, nggak bisa diganggu gugat, udah dikasih data sama Oda Sensei kan. Dan Yamato itu ternyata dikelopin di Fever Cut sih belum jelas dia itu dari keturunan mana. Tapi sedikit spoil ya buat Andri ya, dia kan nggak baca. Kamu tadi nipu Andri juga masa manga One Piece-nya. Yamato itu ras dari iblis, Oni. Ada ras baru lagi, Mas Andri. Jadi semua ras One Piece ini udah komplit nah. Yang Big Mom kan katanya nggak punya 3 ras kurang 3 ras lah dirinya. Jadi yang pertama ras Oni, yang kedua raksasa, terus yang ketiga ras apa? Lunaria tuh King. Wah gila sih, berarti ini komplit ya. Nggak bakal ada pembahasan ras lagi nih. Ors. Oh iya, sudah diungkap sejak lama kan. Cuma kan masa gak ada bedanya antara Ors dan Oni gitu loh. Kan sama-sama bisa dianggap monster kan? Ya, sama-sama punya tanduk. Sama-sama punya tanduk. Oni malah arahnya ke setan dah. Ya semacam gitulah. Fever Cut kayak ngebongkar hal-hal baru. Yang kadang kan ya kayak Sengoku yang ku bilang kan. Sengoku dari databook dibongkarnya dia punya haki raja. Aku aja kaget loh. Ternyata potensi haki raja selama ini yang ku anggap hanya dimiliki orang-orang yang punya kebebasan alias para bajak laut. Ternyata dari angkatan laut pun punya haki raja. Itu kan membuat kakeknya Luffy berarti ada harapan punya haki raja dong. Kakeknya Luffy udah punya, emang punya ya? Belum dikonfirmasi. Lah gila lu, Dragon punya, Luffy punya, Grab nggak punya, buset. Belum dikonfirmasi. Ya, harusnya kan punya kan? Harusnya punya. Gue juga punya lu kalau mau tahu. Apa? Cing gitu. Pingsan. Nah, kan punya gue. Nggak tahu lu. Soalnya Chinjau aja punya ya? Gitu. Chinjau dia punya. kalah anjing sama Grab anjing. Kagak. Dan Chinjau tuh siapa? Don Chinjau itu. Jualan Chinjau. Chinjau. Yang kepalanya kayak torpedo itu loh. Kepalanya. Yang paling enak bikin live action Boku no Pico. Anjing, Boku no Pico. Udah banyak lu kagak pakai kalau dicari mah udah banyak anjing itu. Gak perlu bikin live action, itu banyak sekali gitu loh. Bahkan kamu Tadi gak ada perlu. yang nanya apa ya? Oh iya nih, gua ya kalau misalkan pun ada live action, gua akan lebih memilih live action tentang Apa? pertarungan yang terjadi antara si Goldie Roger temenan sama Garp buat ngelawan Rock the Sebek. Wah, iya. itu tuh. Itu akan lebih menyenangkan untuk dilihat. Tapi dengan live action dulu lah, anime dan flashbacknya aja belum diliatin loh. Oh, amazing sih kalau Kalau itu ada anime sih. diliatin amazing lah. Kita juga belum tahu kan Rock the Sebek itu wajahnya kayak gimana gitu. Ada yang bilang Rock the Sebek itu ayahnya Shanks, ayahnya Kurohige. Rock the Sebek. Tapi tampilannya Enggak sangat ada habis nih. itu kalau menurut gue lebih bagus kalau misalnya One Piece sudah tamat anjing. Hmm. Terus Oda memutuskan untuk buat one shot gitu.
tentang one shot. kisahnya. Gua kira mau jadi kayak Naruto anjing. Nah, Boruto tiba-tiba didatengin ngancurin One orang Piece. tuanya. Naruto. Tapi namanya Gua bagus loh. capek ini. One Piece Next Generation. Bagus. Bagus nama. Dari segi nama bagus itu. Luffy punya anak, terus ntar anaknya nanya, ayah, gitu, gitu. Ayah, Rock the Sebek siapa gitu, terus mulai diceritain. Jadi kakeknya ayah dulu. Dulu. Gitu. Boruto banget, maksud. Bapaknya udah susah-susah mau mati segala macam ngurusin rakyatnya, tiba-tiba si bocah dateng hancurin semua. Tuh kelakuan Sire tuh. Dia mentang apa padahal baru tunangan ya. Harusnya kan mungkin malah miguan sama tunangannya atau gimana. Kangennya mati kucingnya. Iya juga. Gue tuh sebenarnya gimana ya? Gue antipati sama siapapun yang Hinare kemarin sih, termasuk gue sendiri bahkan. Kayak kita, Rey, cinta-cintaan lu jelek banget, Rey. Gila lu segala macam. Cari cewek, Rey. Tiba-tiba tunangan duluan, yang lain pada kicep langsung anjing. Langsung diem Apa-apaan aja kan. lu, maksud? Nih orang ngasih kejutan luar biasa dah. Apalagi kalau dia live stream kan, nigung cewek, masalah jomblo kan sering Iya, nonton bro. live stream Laki. dia. Ngasih kejutan. Itu lu udah berapa tahun sama cewek lu yang sekarang, Rey? Hah? Udah berapa tahun sama cewek yang sekarang? Baru diseriusin apa namanya? Akhir tahun. Maksudnya menjalani Pacarannya udah berapa lama, Nyet? Astaga. Rencananya Nabi. Juni udah mulai ngerencanain, udah mulai gua ngomong serius Juni. Pacarannya berapa lama? Pacaran, ya ampun. Jalan harinya. Enggak pacaran gua. Langsung serius. Terus? Nggak pacaran gua. Emang temen. Oh, emang teman. Teman tapi dekat Respect. gitu. Teman tapi dekat berarti. Berarti langsung gitu. Otomatis teman. Iya. Ada klub. Langsung. Oh, respect. Wih. Respect. Langsung. Respect. Gila, jarang ada lelaki kayak begini tuh jarang. Alias kenal nggak perlu lama gitu loh. Yang penting langsung mampir ke orang tua. Nih. Deg-degan nggak sih lu? Waktu lamaran deg-degan? Deg-degan lah. Motor hilang kok hari itu kok. Deg-degan. Motor gua hilang. Deg-degannya gara-gara Motor hilang. Mau Udah ketemu belum motor lu? Belum anjing ngapain? Udah diiklasin, udah dapat gantinya dia. Kenapa jadi emosi lu anjing? Thank you, man. Lu kasih tips dong tuh buat ngedeketin cewek gimana biar Nah. caranya langsung kayak gitu. Orang-orang banyak tuh yang butuh tuh. Nah, itu yang penontonnya Tiba-tiba lamaran. Ya seenggaknya deketin dulu. deketin. Seenggaknya deketin dulu. Traktir makan beberapa kali gitu. Iya. Susah ya. Gua kalau misalkan ada orang bikin buku tentang percintaan, bukunya gue tungguin itu cara mendekati si dia ketika pandemi gitu. Susah, men. Thank you. Susah. Jarang. Teman-temanku ada rata-rata pada pacaran dulu, jalani 5 tahun, cocok. Kalau cocok lanjut, kalau gak cocok buang gitu. Kayak tapi surprise sih. Buang anjing, bahasa mana lu buang barangan lu. Tapi Udah cocok dibuang. kenyataannya kumpulanku kayak gitu. Cuma kan jarang gitu loh. Orang seperti Ray emang beneran jarang kan? Gitu loh. Kenal dekat orang, apalagi kegiatan pas live stream, main Valorant, sindir-sindiran jomblo. Tiba-tiba tunangan. Bener katamu sih. Pada kicep pada live stream. Gak ada yang bisa ngata-ngatain dia lagi tuh. Wah, gak ada. Kucing, ya. Gak ada. Gak bisa kayak apa? Dina jomblo lagi udah gak bisa dia. Tuh, seneng dia. Udah komplit kehidupannya gitu. Bahagia banget hidupnya. Mainan kucing. Dia bakal jadi bapak-bapak yang nanti kalau udah nikah dia bakal pakai sarung di depan. Mainan kucing. Terus pelihara burung. Sambil streaming Terus Valorant. ketika pernikahan kan lu terjebak tuh kayak nggak bisa kemana-mana tuh lu bakal curhat sama burung gitu. Burung. Kerjaan gue susah banget burung. Sama aku. Kucing. Jenis angora tuh, Rey. Hah? Jenis angora. Nggak tahu, bapak gua nemu di jalan.
Diambil. Astaga. Kalau punya orang gimana ya? Itu masalahnya bukan kucing biasa. Kalau kucing biasa sih wajar ya. Itu bukan Astaga. kucing biasa aku ngelihatnya gitu loh. Dari kecil, ketika Nggak, kecil apa jadi, gimana? jadi kayaknya itu udah dibuang kayak udah dikarpusin gitu tengah jalan kan. Oh. Astaga. Yang udah bukan ini. Terus sama bapak gue diambil, ditaruh di pos sebenarnya. Terus dibawa deh ke rumah soalnya gue sering ngasih makan kucing. Hmm. Kucing lo ada berapa di rumah berarti? 4. Wih. 4 gak Dia ribet. kalau boker di mana? Kalau boker di mana? Di kebun. Udah Mana pintar. pantes lu. Udah pintar kayak gitu. Ada. Aku punya kucing Kalau 3 aja misalkan- bisa boker di luar gitu loh. Nggak mungkin di rumah. Oh. Tapi awal-awal emang di dalam rumah. Cuma kalau udah kayak terbiasa terus digampleng aja. Cara didiku kan keras gitu loh. Tabok aja kucing itu. Kalau bukan di dalam rumah. Wah anjing. Tapi ya naboknya nggak keras-keras amat. Oh, lu punya teman loh. Wah anjing kucing lu. Wey. Lucu banget. Kucing lucu banget. Ini beli, nggak mungkin nemu di jalan. Aku berani garansi 100% nggak mungkin nemu di jalan. Jadi kan si gua waktu itu kan gua lagi main ke rumah Ara, kayaknya gua lupa kapan sih. Terus ada kucing ini, ada cewek gua. Anjing lu Ara. Terus dia kucing ini langsung nyamperin gua gitu, kayak kalau kata orang kalau misalkan kucing itu nggak dipilih tapi milih elu kan. Terus gue kayak langsung kayaknya ini seneng sama gue. Terus besoknya langsung gue tanya itu kucing siapa? Ada kucing orang tapi emang ditinggal di luar cuma dikasih makan gitu. Karena yang punya sibuk. Terus saya kira ya udah kirimin ke rumah, terus dibawa ke rumah. Kucing orang anjing. Kucing orang. Tapi kan udah seizin orangnya ya kak boy? Ya kan Ci? Ya kan Ci? Udah manut juga. Iya dong. Tak ada Tuh bokernya. itu ada temen lu tuh. Kucing gua nggak punya circle Boker bang. di dalam, Tiap hari dia suka depan ngancurin geng kucing sebelah anjing. Ya, ngikutin ininya majikannya Jal, makan semut. Makan semut. Tapir. Kucing gitu. Tuh ada kucing tuh. Mau dipacaran nggak? Ya kelaminnya Nambah apa sekarang dulu ya. kok ambil pacaran? Kalau laki semua ya pelangi jadinya. Tidak ada yang bisa menghalangi cinta loh, laki sama laki. Bunda Ragil. Bunda Ragil. Lu laki, Dre. Cewek. Cewek. Oh, gua laki. Cocok. Udah. tapi kecil ini gua apa namanya kucing. Apa gua, titiknya? Oh, Adsense Iya. gua, Dre. kucing Adsense emang gua. titit. Kenapa Hansen? Titit kan sama kucingnya kecil. Apa? Kucing kan sama tititnya kecil. Kenapa titit kucingnya kecil? Aduh. Kalau bulan purnama dia berubah jadi kesatria nih, Nekomamushi. Nekomamushi. Sulong. Kok bahas kucing gak bahas One Piece? Ya namanya juga podcast gila kan. Otomatis kalau udah bahas masalah One Piece bisa kemana-mana gitu. Ini aja sebenarnya mau bahas topik Fever Cut, cuma karena si Andri sama Reg belum gua baca. Ya. Berkart yang mana lagi? Otomatis solo nantinya. Jadi ya bahas santai aja lah. Atau nanti Bang Ray sering update dong. Tuh update apa? Ray suruh update Ray. trailer buat kocak lah. Trailer kocak. Gitu. Oh. Hiatus. Dia tapi aku suka loh dia kalau update trailer kocak loh. Update story-nya pasti nyicil, baru 30 detik, baru 1 menit. Iya, emang gitu. Iya. Ada nextnya kalau ngeliat story. 1 menit gitu. Ketika udah full baru ya di-upload gitu. Tapi ngomong-ngomong Lu udah pada nyobain YouTube Short belum sih? Pada belum. Ribet juga udah bikin. kemarin YouTube ngeluarin budget banyak banget tuh buat YouTube Short tuh, makanya orang mulai banyak bikin YouTube Short kan. Lu juga Algoritmanya. pengen bikin tapi apaan? Tapi problemnya algoritmanya sama dengan TikTok nggak gitu loh. Kalau sama fine sih, tapi kalau sama Jelas. dengan YouTube
YouTube yang sekarang ini yang sampai susah sih. Kayaknya TikTok emang algoritmanya sebagus itu udah anjing. Masa cewek gue cuman ngupload cerita-cerita apa gitu, viewsnya sampai 800.000. Hah? Kan, untuk orang dengan followers cuman 200-300 orang gitu tiba-tiba dapat views 800.000. 200 Kayak YouTube awal-awal banget loh. 200 orang, 300 orang follower cuma segi enggak ribuan. Nggak ribuan. Dan itu tuh kayak emang algoritmanya tuh udah sebagus itu. Dan Makanya sembarangan aja. jadi semua orang punya potensi seperti kayak YouTube zaman dulu kan. Iya, YouTube zaman dulu kan saking bagusnya tuh sampai selama konten yang lagi rame ini adalah ini, ketika lo ngebikin video tentang ini juga, ya video lu bakal naik gitu, tidak peduli berapa subscribers dan lain sebagainya. Betul sekali. Sekarang tuh TikTok kayak gitu dan bagus banget nih. Dan itu TikTok ya. Kalau seandainya TikTok ngeluarin kayak versi model kayak YouTube gimana nih? Misal kayak gaji para konten kreatornya seperti YouTube, wah YouTube bisa kalah saing juga sih. Karena Asli. algoritmanya kayak adil gitu loh. Yang si Raditya Dika kemarin posting masalah TikTok, baru 1 jam udah view hampir 4 jutaan. Gila sih, 1 jam 4 juta view itu. Untuk orang yang tidak punya nama ketika ditaruh di TikTok kayak langsung rame, Rame. gimana yang punya nama gitu. Wah cocok tuh, trailer kocak masuk TikTok bos. Kan 1 menit Susah doang, 1 menit doang kan. Videonya maksimal, nggak tahu deh, maksimal 1 menit apa bisa lebih gitu. Langsung aja buat meme aja susah banget buat kocak. Oh iya, meme aja kan. Meme 1 menit gitu. Bisa rame sih pasti gitu. Ngarep YouTube balik ke algoritma zaman dulu juga kayaknya. AdSense tuh Andre, YouTube Short. Hah? Ada AdSense-nya. Hah? Ada Iya. adsense-nya? Ada no? Bukan Setiap- AdSense, iya. bukan AdSense ini ya, bukan AdSense Dia Kayak itu hitungannya bonus. bonus Jadi gitu. kayak setiap bulan tuh kemungkinan bahkan bisa sampai antara 1.000 sampai 10.000 Dolar. dolar loh itu. Man, Loh. that's a lot of money. Tapi ya Wow. tergantung views, tergantung ini segala macam. Dan YouTube Short itu ngoneknya di YouTube utama kita. Iya, misalkan jadi kalau kalau kita video ngupload tuh kayak video biasa. Kalau misalkan video lu kurang dari 1 menit, ntar lu bisa direkomendasiin masuk shorts. Mungkin pakai headset short. Oh pantas, sekarang kayak aku ngelihat di beranda tuh banyak youtuber kayak ngupload apa video-video singkat. Bahkan ada yang re-upload dari TikTok loh. Masuk short. Iya. Itu di beranda. Dari uploader shorts. Tapi TikTok sih ngebolehin nyari uploader, maksudnya TikTok kan yang bikin kan Cina, dia nggak terlalu mempermasalahkan kan, nggak seketat YouTube lah intinya kayak gimana. Kalau YouTube tuh soalnya ada aturannya nggak boleh bawa watermark dari aplikasi lain. Dia bersin si anjing. Ya kamu kawal. Tapi kan nyatanya ada watermark TikTok di YouTube Short beberapa sih. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau kayak gitu harusnya YouTube-nya udah ngecek terus itu nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kan kalau menurutmu Dri kan tadi kan kamu bilang Short kan ada AdSense-nya kan. Nah otomatis aku ngelihat Short kayaknya nggak pernah ada iklan tuh. Dari mana coba? Nah itu campaign. Itu campaign buat naikin YouTube Short-nya sendiri. Oh. Bukan untuk iklan, tidak ada iklan di tengah-tengah situ. Buat campaign, buat berusaha nyaingin TikTok. IG Reel sama TikTok. Reel IG juga Reels rame kan loh. udah kuat banget namanya. Rame banget itu IG Reel. Tapi malah bagusan IG Reel sih kalau aku ngelihatnya. Beranda kayak tapi cewek-cewek sih IG Reel rata-rata. Green Bull Zoro. Coba Mister ke YouTube Shop. Oh ya nanti aku pelajari aja lah. Oke. Gimana nih? Akhir aja udah hampir 2 jam kan? Udah hampir 2 Udah jam. 2 jam. Gue mau lanjut Lanjut ngurusin email. ya. Email dulu ya. Si Ira ya kayaknya udah capek, dia mau tidur, udah kelihatan nih. Dia tuh jam segini biasanya udah ngakhiri live streamnya, gitu biasanya.
Iya betul. Betul kan? Dadah. Oke, thank you Dadah. Ray Restu Fauzi dan dari trailer buat Kocak, dan thank you buat Andri TNM udah hadir di podcast ini, udah nemenin teman-teman nakama One Piece. Thanks again. Moga lain kali kita bisa collab lagi lah. Bisa. Amin. Amin. Oke. Siap. Thank you, oke. Thanks BTW. Thank you, Ray. Thank you, Ray. Ya dadah. Thank you so much. Bye. Bye. Oke, thank you. Awas lah ya mati banyak kejahatan ya. Thank you Oke, so oke. much. Siap. Bye. Siap.